Berbagi adalah bentuk Anda dalam menabung untuk memanifestasikan setiap impian Anda secara cepat di level kuantum adalah dengan berbagi. Apapun bentuknya, tidak harus dalam bentuk finansial, uang, material, atau barang berharga. Berbagi adalah bentuk Anda dalam menabung untuk memanifestasikan setiap impian Anda secara cepat di level kuantum adalah dengan berbagi. Apapun bentuknya, tidak harus dalam bentuk finansial, uang, material, atau barang berharga, namun juga berbagi knowledge, berbagi ilmu, berbagi cinta, ya kan, berbagi kasih sayang, berbagi. Itu kenapa share of love hadir di tengah-tengah Anda, untuk Anda berbagi, untuk kita semua berbagi, untuk kita semua bersinergi, untuk kita semua saling mendukung, saling mensupport. Karena ketika kita cooperate, kita bersinergi, kita berbagi, kita membuka pintu rezeki, kita membuka seluruh opportunity, kesempatan yang datang, yang mungkin kita sering kali berpikir bahwa ini koinsiden gitu ya. Padahal sebenarnya bukan koinsiden, karena itu energi Anda yang menarik. Kita yang terus setiap hari belajar atau evolving, itu akan kembali ke diri kita. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanamkan, itu akan kembali. Makin sering kita berbagi dengan penuh cinta, bukan berbagi karena kita ekspektasi ya, karena kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita bagikan, namun berbagi karena kita mengucap syukur. Ada rasa syukur yang luar biasa, ada rasa haru, keindahan atau kebahagiaan yang kita mau sharingkan ke orang lain. Itu ketika kita berbagi, kita mengucap syukur, maka yang terjadi berkali-kali lipat. Bahkan semesta itu unik sekali ya, semesta itu sering sekali memberikan kejutan yang kita itu nggak pernah berpikir sebelumnya. Kita mungkin seperti kok semesta ngasih aku seperti ini ya, padahal sebenarnya aku nggak begitu berharap. Nah, ketika kita sudah tidak berharap, kita sudah tidak menginginkan itu, kita betul-betul sudah melepaskan. Ini yang di share of love akan kita bagikan ya, bahwa ketika kita mulai melepas keinginan kita, mulai let go keinginan kita, pikiran kita, mulai let go masa lalu kita, dan kita tapping into the unknown, kita berada di suwung, kita create di situ, kita membuat space baru, kita membuat kontainer yang lebih besar, membuat space untuk sesuatu yang baru datang. Disitulah keajaiban terjadi, di mana Anda merasakan bahwa semesta memberikan kejutan yang sangat luar biasa gitu ya, yang mungkin kita nggak pernah berpikir sampai ke sana. Karena ketika kita natural accepting gitu ya, natural, legowo, ikhlas gitu ya, terus apa kehidupan kita sehari-hari seperti kita nggak ekspektasi dengan kehidupan kita nggak ngatur Tuhan gitu ya, kita nggak nyuruh Tuhan, kita nggak pokoknya kita belajar untuk surrender, menerima, mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Justru yang datang kebalikannya. Namun ketika kita masih mengharapkan sesuatu, aku masih berharap gitu ya, aku masih, walaupun sebenarnya berharap itu untuk kita memotivasi diri ya, bukan berarti saya bilang Anda nggak boleh berharap, enggak juga.
boleh, sah-sah saja kita berharap, karena berarti kita masih punya harapan, kita masih punya keinginan gitu, kita masih punya impian, kita masih punya purpose life. Nah, kalau sudah tidak ada harapan kan berarti kita apati ya, kita nggak di situ. Namun yang mau saya katakan adalah kita sudah nggak ngarep-ngarep lagi. Kenapa? Karena kita sudah feel it, kita sudah embody, kita sudah berada di dalam frekuensinya. Namun kalau kita masih ngarep-arep, kita masih menginginkan itu, sesuatu yang sebenarnya kita sudah punya, sesuatu yang sebenarnya semesta sudah sediakan, sebenarnya kita sudah memilikinya, namun kita berpikir kita masih menginginkannya karena kita feeling lack, kita feeling nggak ada, nggak punya. Nah, ketika kita feeling seperti itu, hingga pada akhirnya kita pun attract hal-hal yang sama. Namun ketika kita mulai let go, kita mulai lepaskan semuanya, lepaskan. It's so simple sebenarnya, sangat simple, sangat easy. Namun kenapa kita jarang sekali sampai di tempat itu dengan cepat? Karena tidak adanya kedisiplinan dari kita. Pilihan ada di tangan Anda. Anda memilih untuk suffering, berada di low vibe. Kita bisa hitung energi kita ya, vibrasi kita dengan tabelnya Hawking. Sangat membantu sekali, karena ketika kita menyadari bahwa kita berada di mana nih, gitu kan, saya berada di mana, energi saya berada di mana, vibrasi saya berada di mana, apakah saya perlu menyesuaikan vibrasi dengan lingkungan kita, atau bagaimana kita menata diri kita gitu ya, menata, mengoreksi apakah vibrasi kita sudah oke dengan lingkungan kita, atau lingkungan yang menyesuaikan vibrasinya dengan diri kita. Berarti kita perlu memperkuat diri, berarti kita perlu power, berarti kita perlu menjadi influencer. Namun ketika kita menjadi influencer, berarti kita mesti membangun fondasi yang sekuat mungkin, boundaries, dan Anda mendisiplinkan diri Anda, tubuh Anda untuk mempunyai karakter baru atau software baru yang kemudian akan menjadi autopilot yang berikutnya gitu ya. Namun kita memilihnya dengan sadar. Kita memilihnya dengan oke, aku sadar, aku menyadari aku membutuhkan ini, aku menyadari aku melakukan ini, aku menyadari aku butuh transformasi, aku menyadari aku butuh evolving. Untuk apa? Untuk the next generation, kan gitu. Untuk generasi kita, untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita. Karena kita hidup untuk apa sih, kan gitu. Apakah kita hanya sekedar makan, minum, punya baby, berkeluarga, bercanda? Tidak kan, kita punya purpose, kita punya sesuatu yang mulia yang kita bagikan, kita sharing ke masyarakat, kita bangun sama-sama. Ketika kita menginginkan surga, walaupun itu dalam bentuk fisik, atau dalam bentuk geografisnya, atau dalam bentuk mental, spiritualnya, kita pasti akan mempelajari karakter surga itu sendiri ya, atau karakter ketika kita berada di surga itu seperti apa kan gitu, karakter surga itu seperti apa kan gitu. Nah, ketika kita mulai memahami sifat dan karakter surga itu sendiri, maka kita mulai, oh, sifat dan karakter surga seperti ini, dan jadi kita embodying di situ, kita menyadari peran kita, karena semua dari kita unik, kita diciptakan sangat unik sekali, kita diciptakan sangat spesial ya, kita diciptakan autentik diri kita. Dan walaupun kita mesti let go rasa itu ya, rasa spesial, rasa autentik, rasa istimewa gitu ya, kita let go itu juga untuk apa? Untuk kita tidak attachment. Nah, di sini nanti kita
akan membahas lebih deep lagi tentang setiap energi dan vibrasi yang nantinya akan kita seimbangkan, akan kita balancingkan, akan kita upgrade-kan hari ke hari untuk kita mencapai kehidupan kebahagiaan internal, kebahagiaan yang kita impikan, kebahagiaan sesungguhnya yang tidak berasal dari luar diri kita, dan kebahagiaan berasal dari dalam.